kawan rantau, tak bayang kampung nandenai cinta. Bakumpul kawan sana sudaro, iyo denai taraga karana hamina. Puasolah berlalu nan hari raya katibo pulo, takkan akan mande di kampung saluang jora bab maimbau pulang. Iyo anak mande kini kapulang. Oi nun sana nandi kahampuang, sambuilah kami josanang hati. Taragagarang bagurau bakamo josana sudaro, lah manahun rindu tarantang karana haminang nanden banggakan sana. Keempat dua, kajian kita dari memahami ruh pada diri manusia. Andung tidak membicarakan kajian ini ruh, hakikat ruh ya. Kalau hakikat ruh, waduh, bingung dong kalau ada orang berani mengkaji hakikat ruh, bingung tuh. Karena hakikat ruh yang tahu hanya Allah. Kita memasuki pembagian ruh dalam konteks kajian secara batinia, dalam konteks kajian secara lebih ke sifatnya ruhani. Manusia itu ditumbuhi ruh nurani, maka nafsu mutmainnahnya akan menonjol dan kadangkala mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Itu kelebihan ruh nurani. Hati orang itu menjadi tentram kehidupannya, perilakunya pun akan baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya. Tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak galau, tidak menggerutu bila ditimpa kesusahan. Sedih, susah, sama saja. Itu berarti ruh nuraninya hidup. Enggak? Nah. Ini bahagia menderita sama saja karena dia mengetahui kehendak karunia semuanya dari Allah. Paham ya? Nah. Kelima, ini yang sering dipakai kaum Nasrani. Ruhul Kudus, ruh suci. Ruh Kudus. Ruh yang ini dibawa kekuasaan Ruh Idopi juga. Ruh Idopi itu cikal bakalnya nur hakikat Muhammad. Aduk nggak? Ya. Nah. Ruh Idopi tinggi tetap. Di bawahnya yang kelima Ruh Kudus. Ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan selalu ingin memberi pertolongan. Dermawan. Mempengaruhi rasa ingin berbuat kebajikan, mempengaruhi rasa enak bila berbuat ibadah sudah nyaman dan nikmat. Sesuai dengan kepercayaan tentunya, keyakinan akidahnya masing-masing. Andung tidak mendalam Ruh Kudus ini karena kajiannya khusus. Keenam, Ruh Rahmani. Ruh yang diberi rahmat. Ini ada di ridho nih. Ruh ini kebanyakan waktu di bawah kekuasaan Ruh Idopi dan kadangkala boleh dipengaruhi ruh yang lain. Ruh ini juga disebut ruh pemurah. Karena ia diambil dari kata Rahman. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang artinya Maha Pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial serta suka memberi dermawan. 7. Ruh jasmani. Ruh ini di bawah kekuasaan Ruh Idopi juga sepenuhnya. Ruh ini menguasai, mengawal seluruh darah. Ada wasilahnya tuh. Darah syaraf itu berada di
kontrol ruh jasmani pada manusia. Dengan adanya ruh jasmani, maka manusia dapat merasakan rasa sakit, lesu, lelah, segar. Itu kerjanya ruh jasmani. Maka walaupun tubuh ditusuk, antum sempurna ruh jasmaninya, antum tidak terasa. Kalau dilarikan ke hikmah bisa disebut tebus. Kita nggak kaji di sana. Berarti ulah kerja ruh jasmani. Nah, kalau ditusuk jarum pun tubuh masih tidak terasa sakit, maka sudah bagus ruh jasmaninya. Ya. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, tapi cahayanya merah, putih, kuning, merah. Kira-kira arahnya ke sana. Maka jangan disebut aura kita warnanya merah, berarti itu sebetulnya ruh jasmani. Itu aja. Jasmani ini menguasai nafsu amarah. Kalau nggak kontrol tinggi. Disebut nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat kegemaran, maaf, seperti animal instinct, binatang. Karena ruh jasmani inilah ada perintah ibadah kurban. Jadi manusia karena ada ruh jasmani maka ada perintah ibadah kurban. Dengan cara ritualnya penyembelihan binatang ternak. Misalnya dominan ruh jasmani ini ialah, kalau dominan sebaiknya antum obatnya yang satu, kurban. Ya, kurban. Satu, kalau dominan suka sekali males-malesan. Binatang ternak kalau makan lalu. Ya. Nah, kedua, berkelebihan berkesetubuh. Kawin ke panjang sih. Berarti itu tinggi banget tuh ruh jasmaninya. Sudah itu maunya menang sendiri, pantang kalah. Itu larinya ke buas. Kesukaannya hanya harta ke harta, harta ke harta, makan ke makan, makan ke makan, makan ke makan, kawin ke kawin. Itu dia. Ya. Gila kuasa pangkat, mau menguasai areal. Itu yang dipotong. Sayangnya Allah dijadikan binatang ternak, diganti. Maka pas dibagikan kurang tuh yang tadi itu, sifat tadi itu. Maka kalau tinggi di sifat ruh jasmani ini, kurban. Itu makanya antum kaji perkara jin, perkara malaikat, perkara taklid. Gimana memahami konsep kurban, ibadah yang sifatnya sangat ritualnya, hampir mendekati kalau kita tidak pandai memahaminya, klinik. Betul kan? Harus dipahami dasar keilmuannya. Itu yang dipotong, simbol binatang ternak. Insya Allah akan antum bahas ini khusus di ibadah kurban. Berarti ibadah kurban adalah menjembelih ruh jasmani yang berkelebihan. Duduk nggak tuh? Dan itu ada di Quran. 8. Ruh nabati. Tadi sudah disinggung. Ruh yang mengendalikan semua perkembangan pertumbuhan tubuh badan. Naik, turun. Kalau badan nggak naik-naik, di sini perkaranya. Ya. Ruh ini juga dibawa kekuasaan ruh idobi. Maka ada selawat ke Nabi. Nur hakikatmu amat. Sampai situ dulu ya. Ruh nabati ini sebetulnya ada kajian khusus nanti insya Allah. Kesembilan terakhir, ruh rewani. Rewani adalah ruh yang menjaga sifat hidup raga jasad kita. Bila ruh rewani keluar dari tubuh maka orang yang bersangkutan tidur. Ini dia kerjanya. Yang diambil tuh bukan ruh idopi, ruh rewani, maka pingsan dia. Di sini mainannya sirep, telepati. Nah, ada doanya. Anu nggak akan ajarin, nanti takutnya dikelenikin.
Sama enggak? Ruh rewani disuruh kerja diagi ya sih. Itu dia ruh rewani. Tidur dia. Tidur dia. Dimainin di situ tuh. Di yang paling bungsu tuh. Bila masuk ke tubuh orang akan terjaga ruh hewan ini, maka digenggam oleh Allah itu dia. Duduk. Ya. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka yang datang ke mereka itu ruh rewani tadi. Kalau dia masih hidup. Bukan ridopi, bukan ruh hewani. Sama-sama sifat. Sama-sama ruh rewani itu yang datang dalam mimpi. Jadi mimpi itu mainannya hanya di ruh rewani, ruh bungsu. Jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang juga mengendalikan otak manusia. Tugas lain ruh rewani mengendalikan otak. Ruh rewani ini juga di bawah kekuasaan ruh idofi. Jadi kepergian ruh rewani dan kehadirannya adalah diatur oleh roh idofi. Begitu kehendak Allah. Ya. Kalau Al-Quran menyebutnya digenggam ruhnya. Duduk nggak? Tuh dia. Demikian juga ruh-ruh lainnya dalam tubuh sangat dekat hubungannya dengan ruh idofi. Wallahu a'lam. Karena ini kajiannya dalam sifatnya kajian ilmu batin. Tapi ada korelasi dengan Quran. Tadi udah dikaji filsafatnya. Saat lahir. Penjelasannya sebagai lebih ke akidah. Semua yang namanya manusia berwujud sama. Ada telinga, ada mata, ada hidung, cantik, putih, hitam, relatif. Pokoknya sama. Nggak ada yang telinganya itu, kepalanya itu bertanduk seperti kerbau, kan nggak ada. Semua lahir sama bentuknya. Ya kan? Semua yang namanya manusia berwujud sama manusia. Namun saat kembali kepadanya, pindah alam ke barza atau ke alam selanjutnya, karena ada tahapan gini, alam hisab, alam syirat, alam akhirat. Di sini ada tahapan alam lain. Apakah bentuknya sama? Enggak. Maka kalau antum bisa tembus ke alam barza, bentuknya Pak Bas berubah. Umpama, jangan takut Pak Bas, ini iktibar nih. Itu. Jadi saat kembali kepada pindah tempat, maka bentuknya tidak sama seperti kita, jelas. Ada yang kayak pocong. Ini kan termasuk kultur. Wujud mereka menjadi berubah, berbeda-beda. Enggak sama seperti kehidupan di alam dunia. Tapi kehidupan di alam dunia, bagi yang paham ilmu kasyaf, maka kelihatannya sama, antum nanti bentuk ruhnya itu berbeda. Antum semuanya melihat tubuh jasadi. Karena itu ada indrawi. Itu logika. Ada yang berwujud, maaf, anjing, kera, babi, atau lebih buruk lagi dari itu. Ada juga yang berwujud sangat mulia, lebih baik dari wujudnya, baik itu di dunia maupun nanti. Demikian yang dikatakan Ibnu Al-Arabi. Itu dia, bukunya ada melalui kitabnya beliau. Beliau ini seorang irfani, filosof Islam. Karena itu setelah menafsirkan Al-Arabi ini ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali, dia sudah mengerti bahwa tubuh itu tidak sama waktu pindah alam. Bahkan di alam dunia pun ruh kita ini berbeda-beda sesungguhnya. Anunya bisa baca Acendra dengan Iwan itu beda tuh bentuknya ruhnya. Walaupun tubuhnya sama manusia. Bagi yang luas kita tajam itu.
Di situ bisa ngelihat dalam konsep moral dan penyakit. Mesti diapain? Berbeda-beda. Wujud fisik sama. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Relatif. Yang penting ada hidung. Benar gak Pak? Ada telinga. Ada wanita lagi tuh. Sama. Cantik atau tidak cantik bisa berubah itu daripada ruh tadi. Percaya nggak bapak-bapak kalau udah tahunan dengan istrinya akan sama bentuknya? Karena ada keharmonisan. Ganteng, cantik, indah, rapi memang. Tapi itu relatif loh. Dan lain sebagainya. Tapi ruh kita belum tentu demikian. Betul, belum. Pak A ganteng. Ganteng. Ruhnya belum tentu. Acendra ganteng. Gary Torik ganteng. Ruhnya belum tentu Anda melihat itu. Bisa sama dengan tubuh kita. Bisa, hanya pada satu pecahan ruh. Kalau keluar gitu. Ruh Idobi begitu. Itu gerizanya asli. Mungkin saja berwujud binatang, maaf. Atau lebih buruk lagi, itu yang paling bahaya. Bahkan bisa saja menakutkan. Makanya kalau ada anak kecil nggak bersih wujudnya, misalnya si Ampa, Kalua, Mali anak kecil mah maki itu. Walaupun dia ganteng, ada nggak kayak gitu Pak? Banyak. Ke anak kecil itu masih terbuka kasyafnya. Itu bukan benih. Wujud ruh kita itu di dunia ini dibentuk oleh apa? Apa yang antum sembah? Itulah bentuknya. Apa yang kita perjuangan? Itulah bentuknya. Apa yang sedang kita kejar saat ini? Itu bentuknya. Itulah bentuk-bentuk ruh. Jika yang menguasai ruh kita adalah nafsu hewan-hewan, maka seperti itu pula bentuk ruh kita. Maka di ruh hewani ada pecahan. Kalau ini, misalnya maaf anjing, ini sifat kehewanannya kemana larinya? Sama itu. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan bisa merubahnya menjadi yang baik. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menakutkan. Mungkin berupa hewan liar, hewan pemangsa, perusak, ganas, atau mungkin pula hewan yang menjijikan. Jika yang menguasainya adalah nafsu setan, tambah gelap lagi tuh. Maka seperti itu pula bentuk ruh kita. Bagi waskita yang ahli ilmu ruhani, mempunyai kebatinan yang bagus secara itikad keislaman, kepekaannya sudah mencapai tingkat mendekati sempurna, sudah pasti bisa melihatnya walaupun belum berpindah ke alam, masih di dunia. Apalagi kalau sudah berpindah ke alam, ke barzah, mungkin jelas lagi penglihatannya, atau awam menyebutnya kuburan, insya Allah bisa merasakannya dan melihatnya. Makanya assalamualaikumnya berbeda, bukan ke ahli kubur lagi. Kita nggak assalam ke tanah, ke assalam yang kekal. Sampai paham itu? Ya. Maka dia memperlihatkan diri kalau dia muslim. Kalau antum berjalan ke kuburan, kenal sama orang yang selama hidupnya dengan dia, salamnya beda lagi. Insya Allah nanti di bab ibadah kurban. Ya. Dan jika yang menguasai roh kita itu adalah Tuhan, maka roh kita pun akan menyerap asma-asmanya. Bukan Tuhannya, bukan jatiahnya. Asma-asmanya. Menikmati asma sifat cahayanya. Memancarkan kebaikannya. Itulah pencerahan. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Ghazali. Jadi ruh itu berubah berdasarkan apa yang disembah, apa yang sedang dikerjakan. Itu Al-Ghazali. Al-Ghazali ini penulis Ihya Ulumuddin, Al-Mughits minan Dalal.
juga terkenal dengan teorinya syak, keraguan. Ini yang menginspirasi lahirnya teori filsafat skeptisme orang barat. Jadi kata Al-Ghazali, bentuk ruh kita ini di atas dunia ini tergantung dari apa yang kita sembah. Kata sembah maknanya bukan menyembah. Bukan menyembah secara fisik. Sebab bisa jadi seseorang sholat seperti merasa sedang menyembah Allah, tapi mungkin saja hati ruhnya sedang menyembah duit. Maka tubuh antum kayak dolar. Ruh antum tuh, aduh kemana ngajinya nih? Kira-kira gitu Pak. Ya. Tapi mungkin saja hati antum itu kemana-mana. Itu bentuk ruhnya. Mungkin saja yang sedang ia perjuangkan. Maka dia ruhnya seperti orang yang diperjuangkan itu. Dan menguasai ruhnya. Itu semua kata agama bukan Tuhan. Disitulah sulitnya kita khusyuk. Itulah yang disebut nafsu duniawi, hewani, syaitoni yang tidak terlihat oleh manusia, yang mesti kita sembelih dalam ritual ibadah kurban. Itu menguranginya. Sayang nggak Allah sama kita dari gangguan-gangguan tadi? Maka tidak selayaknya seorang manusia merasa aman, nyaman hanya karena fisiknya sudah sholat, badannya bagus, merasa sudah fasih menyebut asma Allah, merasa sudah soleh, merasa sudah berbuat banyak kebaikan dan lain sebagainya. Karena kita semua tidak tahu seperti apa bentuk ruh kita saat ini. Apalagi wujud diri kita nanti saat menemuinya di alam-alam lainnya. Juga kita tidak tahu apakah kelak kita akan menemuinya dengan wajah rahmannya ataukah wajah gadabnya. Ketidakmampuan kita melihat ruh diri kita sendiri dalam wujud saat hidup di dunia ini, itu juga rahmat Allah, kebaikan Allah. Mungkin kita akan takut bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, baik yang terdekat maupun yang jauh. Mungkin takut melihat wujud ruh kita yang tidak sebaik wujud fisik kita. Jangan merasa senang dulu. Walaupun antum sudah ngelotok Quran. Atau bahkan menakutkan, mengerikan sebenarnya. Beruntung pandangan mata kita sama Allah. Diberi waskita. Ditutupi. Yang bisa menembus ini semua dimensi ruhani adalah bersihkan terus hati kita. Seandainya kita semua diberi pandangan mata yang waskita. Mungkin kita lari terbirit-birit melihat teman antum. Tidak akan mau saling melihat. Tidak mau saling bertemu. Diakibatkan karena rupa roh kita yang menakutkan dan menjijikkan. Jadi hal-hal ruhani inilah yang dibahas, diajarkan oleh ilmu tasawuf, sufisme, gnotisme, irfan, dan hikmah. Tidak oleh fikih. Tidak juga oleh filsafat. Karenanya ilmu fikih dilarang menyentuh dimensi ini. Bukan nggak boleh, jangan dicampur aduk. Makanya agak ngeri kalau anda misalnya nyebut fikih tasawuf, agak ngeri, karena jangkauannya tidak masuk. Maka sering anda nyebut taklid saja, karena wilayah fikih tidak dimasuki dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ruhani, nggak bisa. Juga filsafat. Sekarang kan campur aduk, filsafat udah dimasuki ruhani. Filsafat itu asbab, gimana mau masuki ruhani? Betul kan? Kan sering disebut kalau 2 tambah 2 sama apa maunya itu ruhani. Kalau 2 tambah 2 4 diaduk tuh apa maunya, lu gila lu katanya. Betul kan? Makanya ada orang non muslim, agamanya gak bertentuan, berbicara akal sehat dalam konsep Quran, mabok tuh kalau didengerin. Anda bukan menyindir seorang, kita lurusin. Nggak usah didengerin. Diaduk-aduk ke hukum asbab, perkara ruh kacau nggak Pak? Kacau lah.
Irfannya nggak ada, hikmahnya nggak ada. Nggak pada ilmunya. Fikih filsafat, karena ilmu fikih tidak menyentuh dimensi ini. Fikih hanya mengurus soal fisik yang disebut ta'abud. Mulia ilmu itu, karena kita ada ta'abud, ada ibadah, ada hukum. Betul kan? Tidak bisa dipisahkan. Filsafat kaitannya dengan ta'abud juga. Hanya mengurus persoalan akliyah. Hanya itu saja. Keduanya tidak menyentuh perkara ruhani, tidak. Kalau menyentuh perkara ruhani, kacau pikiran tuh. Benar kan tuh? Karenanya menilai dimensi ruhani itu harus menggunakan perspektif ruhani. Sampai? Pertanyaan fikih harus ditaruh di mana? Fikih, hukum, akliyah. Benar kan? Jangan diadu benturkan nanti. Jadi kacau itu. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini Iwan. Jadi kita, jika dimensi ruhani dilihat dengan perspektif fikih dan filsafat, tentu saja tidak kompatibel. Gitu bahasanya. Fikih, filsafat dan tasawuf, bahkan hikmah ada di Islam, berkembang dalam tradisi disiplin Islam, tapi wadahnya nggak bisa dipukul rata. Kita harus kafah mempelajarinya. Hanya saja sedikit orang yang dikasih kesempatan sama Allah mempelajari keempat-empatnya. Apalagi sampai bisa menikmatinya. Hati-hati, empat-empatnya kafah sudah ada. Sampai menikmatinya, ujung ucapannya seharusnya doim. Kalau sudah menikmatinya, bablas deh dia. Ruh ada namanya. Berangkatnya dari situ. Kacau tuh dunia tuh. Madu yang kacau. Oke kalau benar. Mudah-mudahan benar. Kita doakan aja. Kebanyakan mereka hanya sampai pada fikih. Malangnya justru perspektif fikih inilah yang membuat kadang menjadi terkotak-kotak ruhani dipikirkan. Terkotak-kotak. Kalau tidak dibarengi ilmu ruhani akan timbul fanatik. Nggak ada kearifan. Lalu bagaimana bertindak ujungnya? Maka jadi ofensif terhadap yang berbeda pendapat. Disinilah ketegangan sosial dihembuskan, dikompori oleh sains medsos. Setuju nggak tuh? Terjadinya karena persoalan ini. Nah, terlepas dari itu semua, sejenak kita perhatikan persoalan yang mengabaikan khilafiyah, fikih, mazhab menjadi ekstrim. Ini disampaikan oleh Ibnu Arabi, ada kitabnya Aindal Wiladati yakunu jami'ul basari mutasahibina basron lakina aindama yauduna ilaihi taqatalibu askaluhum. Saat lahir semua manusia berwujud sama manusia, namun saat kembali pindah tempat kepadanya wujud mereka berbeda-beda. Wilayahnya beda Pak. Fikih beda. Fikih bisa harus sama. Kalau fikih menjadi berbeda karena dilarikan ke wilayah yang tidak tempatnya di fikih. Duduk gak? Nah, mazhab aja gak benturan kok. Nah, disinilah pentingnya kita memahami ibadah kurban secara rohani. Atau lebih ke dalam lagi, bukan hanya berkutat di fikih saja. Ilmu fikih juga penting, filsafat juga penting, hikmah juga penting. Itulah di situ ada kaji yang disebut konsep taklid. Fikih nggak boleh taklid, betul kan? Tapi sudah memasuki ruhani, taklid dulu. Tapi taklidnya yang dimutlak adalah Quran, kan gitu. Itulah antum sudah mendekati kafah. Kafah tahu nggak? Semuanya dipelajari, tidak dipenggal, tidak dipenggal. Beberapa bulan yang lalu, jagat maya media sosial ramai jadi perdebatan perkara isu ismuruh namaro.
Benar? Bahkan sekarang masih juga ramai itu. Nududukin, andung tidak akan masuk ke wilayah perdebatan dalil. Bukan wilayah andung. Akhirnya sampai timbul perdebatan saling menghujat. Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu andung sebagai pentalim. Yang fakir bodoh ini, yang gak populer ini, mudah-mudahan sampailah ke mereka. Demi amanah ilmiah, karena Islam ilmiah, ada amanah, ada ruhani. Demi hanya mengharapkan ridho Allah saja dan ridho kepada junjungan kita Rasulullah, maka menjadi penting isu tersebut untuk andung jelaskan, khususnya umat, khususnya ikhwan YMA rahimakumullah. Jangan mudah dikotak-katik kalau tidak paham keilmuannya. Sudah jamak kita ketahui, jika terjadi polemik, perdebatan, jidal, saling menghujat, solusinya apa? Ada yang tahu? Cobalah jadi intelektual Islami ya. Solusinya kembalikan kepada standar kebenaran yang absolut, Quran dan hadis. Allah berfirman, An-Nisa 359, baca tuh. Itu solusinya ke situ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu yang lebih baik. Makanya ada konsep ajaran Islam yang disebut taklid. Hakikat taklid kemana? Quran, Rasul. Kemarin artinya kan? Ya kan? Sekarang yang dibedah gimana? Kebenarannya. Andung pernah menyampaikan perkara namaru. Hati-hati, pemahaman namaru itu bukan masuk ke ruidofi. Ke an-nafs. Beda lagi, kepecahan. Ya, pasti andung pakai Quran kalau perkara ini. Nggak mungkin lah andung nggak pakai Quran, betul kan? Apakah ada nama ruh? Coba ada yang bisa jawab. Makna ruh dalam Al-Quran. Karena itu apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, kan ke sana, maka tidak akan kita temukan tren ismu ruh, tidak ada. Adapun kata ruh itu sendiri di Al-Quran disebutkan 21 kali. Di antaranya terakhir satu, kembalikan kepada Allah. Kalau di Bidayah 2 itu berdebat terus, harus kembalikan kepada tauhid. Paham ya?
Di antara menunjuk kepada malaikat Jibril, itu ada di Quran Asy-Syura 26 ayat 193, nggak perlu dibaca. Ada ruh itu yang bermakna Al-Quran, ada di Asy-Syura surat 62 ayat 52. Yang tadi Asy-Syu'ara. Ada juga yang bermakna jiwa, ruh, Al-Isra 17 ayat 85. Juga ada dalam Al-Kutub Asy-Syittah, 6 kitab induk hadis. Tidak kita temukan istilah nama ruh atau ismu ruh secara eksplisit maupun implisit. Tidak. Sedangkan kata ruh sendiri disebutkan secara eksplisit diantaranya dalam Sahih Bukhari nomor 125 dan nomor 4721. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 32 Hijriah meriwayatkan sedang jalan-jalan dengan Rasulullah di kota Madinah. Berpapasanlah beliau berdua ini dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini mau ngetes Nabi. Betul nggak dia Nabi ini? Sebagian mereka berkata kepada yang lain agar mengetes Nabi tentang ruh. Segolongan yang lain berkomentar agar jangan, kata orang Yahudi. Kalau kejawab, kita harus meyakini dia Nabi. Yahudi pantang kalah Nabi. Nabi aja diperbutkan. Takut kalau nggak orang Yahudi nabinya. Akan mendatangkan suatu kebencian ujungnya. Kalau bisa menjawabnya. Tapi tetap ngotot mau ngetes Rasulullah. Berdirilah salah satu orang Yahudi tadi bertanya. Wahai Abul Qasim Muhammad. Apa itu ruh? Nabi diam, nggak ngejawab. Karena susah. Karena tahu Yahudi itu mengandalkannya kepada dalil kefikih akal, kefilsafat. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata dalam hati dan berkata pula, tampaknya ini akan turun wahyu. Hebat juga perasaan Ibnu Mas'ud ya. Disitulah sebabun nuzul, turunlah wahyu. Apa wahyunya? Al-Quran Al-Isra 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa mu'aitum minal ilmi ila qalilah. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah hai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Rabbku, Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sampai? Jadi itu disampaikan ke Yahudi. Jadi tafsir ruh menurut ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani ada kitabnya Fathul Bari. Halaman 8 bab 8 halaman 468 dan 471 menjelaskan hadis tersebut bahwa tafsir tentang ruh variatif. Karena susahnya menjabarkan secara akal pikiran mencapai 100 pendapat berbeda. Tetapi paling sahih hanya Allah yang tahu. Mimma istasara Allahu bi ilmihi. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang diberitahu hakikat ruh. Hatta para rasul, para walinya pun nggak tahu. Jadi inilah yang seharusnya mendapat dipegang oleh salafus saleh, merasa ahli sunnah wal jamaah, sampai tahu nama ruh. Salah nggak? Nah, hikmahnya menurut Ibnu Batihah itu tidak tahukan hakikat ruh sampai ke nama aslinya. Itu ujian bagi kita sebagai makhluk bahwa mereka, kita ini semua lemah dalam berpikir, terbatas. Itu bukti makhluk. Hikmahnya gitu. Ada sesuatu yang tidak mereka ketahui secara pasti. Yang mau tidak mau harus dikembalikan hakikatnya kepada yang maha mengetahuinya. Sementara menurut Al-Qurtubi, hikmahnya untuk menampakkan kepada manusia bahwa sejatinya yang namanya makhluk manusia itu betul-betul kecerdasannya terbatas, lemah, akalnya dibatasi. Karena jika mereka tidak tahu hakikat dirinya sendiri, apalagi hakikat Tuhannya. Benar kan?
Jika kalian ismuru memang ada dan bagian syariat memerlukan bagian syariat Islam, sebaiknya seyogyanya dipelajari, diketahui umat. Maka sudah semestinya Rasulullah dari dulu sudah ngajarinnya sampai ke kita. Realitanya ketika Nabi mempunyai anak, tidak satupun dari mereka yang diberi ismuru Hasan, Husain, Ibrahim, Fatimah. Tidak. Ada dalilnya. Syaidah Fatimah semenjak dia lahir hingga Nabi menjelang wafat tidak diajarkan nama roh. Demikian pula para sahabat tidak diajarkan ismuru. Tidak diketahui dalam sirah nabawiyah maupun tarik sahabi ajaran ismuru. Tidak ada. Sedangkan yang hanya tercatat dalam sirah nabawiyah hanya pemberian ismu jasad. Nama jasad. Makanya ada hadisnya, riwayat Muslim nomor 2315. Nabi bersabda, "Walida ibnu Lailatul Madiyata, summa sumituhu bismi Abi Ibrahim." Tadi malam telah lahir anak saya laki-laki. Lalu saya beri nama dengan nama ayah leluhurku, Ibrahim. Berarti itu nama jasad. Dalam syarah Sahih Muslim dijelaskan pula hadisnya nih, menunjukkan dibolehkannya dua hal. Pertama, pemberian nama bayi di hari pertama ialah dia lahir, hari pertama. Kedua, dibolehkan nama bayi lahir dengan nama Nabi, boleh. Ibrahim, Adam, boleh. Yang nggak boleh nama Allah. Ya. Sementara menurut Ibnu Qayyim, ya, Al-Jauziyah, sunnah memberikan nama jasad bayi di hari ketujuh. Jangan lewat hari ketujuh. Kalau lahir, jangan sebelumnya. Nggak cocok asifatun. Gitu aturannya. Ada hadisnya, hari ketujuh. Bahkan boleh belum bernama sampai hari ketujuh. Insya Allah dapat nama yang baik. Nah, di sini jelas Nabi tidak memberi nama ruh kepada anak-anaknya yang baru lahir. Kepada umatnya tidak diajari memberi nama jasadnya. Yang ada nama jasadnya. Ketiga, mendasarkan kajian ismuru. Katanya sandarannya ke kitab Al-Gunya. Di bab 2 halaman 270. Kitab Al-Gunya ini karangannya Qadar Salrahu Sirrahu Abdul Qadir Syekh Jalani. Yang wafat 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Sayangnya dalam teks kitab tersebut tidak disebutkan ismuru. Teksnya hanya berbunyi bi asma. Nama-nama. Tanpa mudhaf ilaihi, imbuhan kata ruh, enggak, bi asma. Silakan buka nama kitabnya Al-Gunja. Jadi sejatinya teks Syekh Abdul Qadir Jalani ini, Qaddasallahu Sirrahu ini, Al-Gunja disebut hanya berbicara tentang orang yang sudah mencapai level makom murad. Yang Anum sampaikan ke jemaah kemarin, makomnya, makom ruhnya. Makom ruh kan ada 9. Yang di bawah 8 itu yang diberi nama. Duduk gak? Bukan Idopi. Nggak ada nama Idopi. Idopi namanya Nur Hakikat Muhammad deh. Satu. Tuh. Nah. Hanya berbicara tentang orang yang sudah mencapai level makom murad. Murad itu tingkat tertinggi waliullah, kekasih Allah. Maka Allah akan memberinya al-qab. Orang yang sudah capai gelar wali, ya, itu sudah mendekati ke ruh Idopi. Maka mendapat gelar atau yang disebut al-qab dengan asma spesial yang tidak diketahui kecuali Allah dan yang bersangkutan. Teks lengkapnya begini dalam Al-Gunyan ya. Wa yulaqabu bil alqabin wa yusama bi asma la yalamuha illallah. Ini tidak bisa ditakwilkan karena ada ulama ini ditakwilkan, diinterpretasikan kepada asmaru, bukan hanya Allah saja yang mengetahui, itu hanya Allah, tetapi para nabi, para wali Allah juga bisa tahu jika diberitahu oleh Allah.
Berarti levelnya sama dengan Nabi kalau dia ngasih tahu nama ruh. Nggak bisa begitu argumennya. Masalahnya Allah berkehendak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Seperti sama dengan perkara kiamat. Sama. Tak satu pun yang mengetahui kapan hari hanya terjadi kiamat. Nggak ada yang tahu. Sementara itu, di dalam kitab Tafsir Al-Jalani, kayak Syekh Abdul Qadir Jalani, itu yang sudah ditakik, sudah disunting oleh ulama modern. Menafsirkan Quran surat Al-Isra 1785 tadi, beliau qadasal sirahu secara rahasia, sama sekali tidak menyinggung ismuruh. Justru ia menegaskan begini, adapun mengenai kuantitas, ketetapan dan kualitas eksistensinya ruh, maka itu merupakan perkara sepenuhnya ada di tangan Allah dalam kegaibannya, apalagi hakikat ruh. Tanpa ada seorang pun yang mengetahui perkara nama ismu ruh pada hakikatnya. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan kalian tidak diberi pengetahuan, wahai keturunan Adam, sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan ismu ruh hanya pecahan sedikit dari pecahan ruhnya kepada jiwa dan anak, yaitu hanya sebatas tujuan eksistensi tanpa mengetahui esensi hakikatnya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani tidak pernah mengajarkan ismu ruh, atau dalam narasi lain tidak ada ismu ruh dalam ajaran Tarekat Qadariyah. Karena banyak ulama menyadarkan ke Tarekat Qadariyah. Sedangkan asma dalam perspektif kitab-kitab tasawuf, jika kita membuka kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah bab 3 halaman 12, juga An-Naqau Maghribi, ya, karya Sufi Agung Andalusia Ibnu Farabi, maka ia menegaskan al-asma di sana bukan ismu ruh, tapi ismu sifat, nama sifat, nama gelar kehormatan kepada seseorang, bukan kepada Allah. Di antaranya walahum minal asma'i asma'u sifatun fahimhum Abdul Hayy, Abdul Halim, Abdul Wadud, Abdul Qadir. Itulah yang diterapkan. Nama derajat, nama makomat, nama akhlak kemuliaan, bukan nama ruh. Wali otat, wali pasak diberikan oleh Allah. Nama sifat atau nama kehormatan kepada Abdul Hayy, hamba yang maha hidup. Abdul Halim, hamba penyantun. Abdul Wadud, hamba pengasih. Abdul Qadir, hamba yang menguasai. Di samping itu, untuk memverifikasi kesahihan suatu ajaran tarekat, misalnya ismu ruh, itu ada dua aspek yang perlu diteliti: substansi, matan, sanad, silsilah keguruan yang tersambung harus sampai ke Rasulullah, tidak terputus. Ada ulama yang menyadarkan ke sana. Jadi secara substansi tidak dibenarkan ajaran yang menyatakan yang memiliki pengetahuan ismuru seseorang akan semakin soleh, mendapatkan syafaat Rasulullah. Tidak ada itu. Ini jelas menyalahi dua parameter yang disebutkan kesolehan seseorang. Karena ketakwaan bukan karena memiliki atau memiliki paham ismuru. Ketakwaan itu berasal dari ilmu yang diamalkan. Walhasil setelah ditimbang dengan dua sumber syariat Islam, Al-Quran dan Hadis, dan dari perspektif ilmu tasawuf, maka kajian ismuruh adalah kajian yang dipaksakan adanya. Seandainya ada, tidak boleh disebarluaskan, karena miliknya sifatnya individu bagi makomat yang sampai wali. Karenanya kajian ismuruh itu bisa menjadi paralogisme. Apa itu? Kondisi sesat berpikir. Sesat kita berpikir, bukan sesat orangnya ya. Tidak sadar kita kalau sesat berpikir ke fisiknya. Kalau pikiran kita salah, dia tidak sadar. Andung hanya menasihati, karena berbicara ke wilayah mistik ini, pikiran kita pasti tidak sadar. Tolong diingat, wabil khusus iwan ya ma'arem yang kepulau. Kesalehan atau tarekat yang tidak kuat syariatnya akan melahirkan fantasi-fantasi. Maka Nung jelaskan, subjektifnya timbul menyimpang. Jika dibiarkan akan melahirkan tragedi syariat. Seperti akikah ruh nanti ujungnya. Dari ismu ruh timbul akikah ruh.
kafarat ruh, tanajul ruh, mu'alimini ruh. Akan kembang tuh. Lihat aja ke depan nanti. Nah, setidaknya kita ada dasar. Walau alam bisyawab. Nah, kalau ada pertanyaan, dari tadi terakhir aja, ini terakhir, benar. Perlukah seseorang mengetahui nama ruhnya? Interaksi. Bagaimana menurut Quran? Tadi sudah disebutkan kata Imam Qurtubi, apakah kita memiliki nama ruh? Dan sepenting apa kita mengenal nama ruh? Sekali lagi, antum sebagai petaklim yang bodoh ini tidak ingin masuk ke ranah polemik, kidal di jagat maya medsos. Dan antum tidak akan memaksakan diri untuk masuk dalam ranah persoalan ilmu ruh sampai detail yang agak langka rujukannya, referensinya karena Allah membatasinya. Dan hampir jarang dibicarakan oleh para ulama tasawuf karena sudah mengetahui kearifannya, terbatasnya ilmu ini dalam pola berpikir. Melainkan dari sudut pandang kajian ilmu ruh harus berdasarkan pandangan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada koreksinya, tidak akan berani bicara. Jadi memang persoalan tentang hakikat ruh ini, ilmu ismu ruh ini kemudian menjadi sempit, semakin misterius untuk diungkap, disingkapkan, sebab Allah Subhanahu wa taala membatasi kekasihnya Muhammad untuk membukakan secara gamblang tentang perkara hakikat ruh. Tutup kaji, ada riwayat hadis sahih. Tadi disebutkan ada pertanyaan dari kaum Yahudi perkara ruh untuk ngetes apakah dia kenabiannya di Quran Al-Sitra 85. Walaupun hal ini persoalannya adalah meskipun lagi-lagi persoalan ruh ini misterius sulit hakikatnya, Nabi hanya menjawabnya hanya untuk memahami konteks yang sifatnya silaturahim saja. Wallahu alam, apakah ada yang tahu dalam sesi ini anu akan bedahnya lebih dalam lagi, membuka celah-celah kecil bagi orang-orang yang mengetahuinya, mudah-mudahan menjadi lebih lurus. Bil taufik wal hidayah, wallahu alam insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.